Pemirsa, warga Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara menyerbu air bersih yang diberikan oleh Pamjaya. Bantuan ini diberikan karena adanya kebocoran pada pipa Pamjaya imbas pembangunan proyek tol di Jalan RE Marta Dinata. Warga di 13 RT di Kelurahan Ancol, Jakarta Utara rela mengantri demi mendapatkan air bersih. Mereka sudah menyiapkan jerigen dan tempat penampungan air lainnya untuk mendapatkan air bersih demi kebutuhan mereka seperti mencuci baju, piring, hingga mandi. Kita nggak punya bak penampungan air, kita ambil sekarang besok pagi habis. Besoknya mau gimana kalau nggak ada dikirim lagi air? Ya kan? Ini udah 10 hari loh kita seperti ini. Ya, nggak bisa masak, nggak bisa nyuci, bisa mandi, apalagi buang air. Dulu kan ngalir, cuman butek, biarin aja daripada itu ya pakai. Ya sekarang nggak ngalir sama sekali. Udah berapa lama, Bu? Minggu. Ini malam-malam Seminggu ya, Bu? Ya. 10 hari. Bu, dengan ada bantuan ini gimana, Bu? Kalau daripada ada bantuan mendingan ngalir. Harus baik ngalir ya? Ngalir daripada begini. Diakui warga mereka kesulitan mendapatkan air bersih karena adanya proyek pembangunan jalan tol di Jalan RE Marta Dinata, di mana air PDAM tidak mengalir ke rumah warga karena pipanya mengalami kebocoran. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sudah sepekan warga di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat mengalami krisis air bersih karena tercemar limbah. Ya, pemerintah Kota Bekasi pun akan mengandalkan air Kalimalang sebagai sumber baku air. Sepekan terakhir ini, warga di Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat alami krisis air bersih. Hal ini lantaran pasokan air bersih dari pihak Perumda Tirta Patriot dihentikan sementara setelah aliran Kali Bekasi yang merupakan sumber air baku untuk produksi air bersih tercemar limbah industri. Pemkot Bekasi pun akan mengurangi ketergantungan pemakaian air Kali Bekasi dan mengandalkan air Kalimalang sebagai sumber baku PDAM Tirta Patriot. Persoalannya adalah karena air baku di Kali Bekasi sedang tercemar. Oleh karena itu besok Senin kita akan melakukan pipanisasi, jadi mengambil air baku langsung dari Kalimalang. Ya. Itu pasti membutuhkan waktu memang kemungkinan 3-4 bulan sampai ke depan. Ya, oleh karena itu dalam waktu yang pendek ini yang kita lakukan adalah memberikan kepastian warga masyarakat ya, yang memang masih bisa dilakukan dengan kapasitas pompanisasi yang ada oleh PDAM dipompa. Tetapi kalau yang enggak, saya sudah perintahkan seluruh aparatur bergerak, ya, apakah pemadam kebakaran, kemudian BPBD ya, yang memiliki memang tangki-tangki air yang ada. Dampak dari pencemaran ini, distribusi ke puluhan ribu pelanggan PDAM terhenti. Pemerintah diminta cepat mengatasi pencemaran Kali Bekasi yang bukan kali ini saja terjadi, namun terus berulang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyerahkan bantuan dukungan pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif atau DPUP bagi 5 desa wisata di Jawa Tengah. Ya, diharapkan bantuan ini mampu menjadikan desa wisata semakin tangguh. Desa wisata Sumberbulu di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah menjadi salah satu desa wisata yang mendapat bantuan dukungan pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif atau DPUP dari Kemenparekraf. Tak hanya desa wisata Sumberbulu, desa wisata Dieng Kulon di Kabupaten Banjarnegara, desa wisata Pandan Rejo di Kabupaten Purworejo, desa wisata Karanganyar di Kabupaten Magelang, dan desa wisata Cikaka Kabupaten Banyumas juga mendapat bantuan untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya sangat terharu melihat desa-desa wisata ini berkembang dan kami tidak akan tinggalkan. Kami akan terus dampingi kali ini dengan program dukungan pada usaha pariwisata. Mudah-mudahan sumber dananya digunakan bagi peningkatan usaha yang berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Di Kabupaten Karanganyar, Menparekraf juga menghadiri kata kreatif yang diikuti para pelaku ekonomi kreatif.
Dalam workshop tersebut, Sandiaga meminta kepada para pelaku usaha agar terus berinovasi dan berkarya, serta membangun jejaring dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Workshop kata kreatif juga digelar di Kota Salatiga. Dalam kesempatan ini, Sandiaga menekankan kepada para pelaku ekonomi kreatif untuk terus mendorong potensi sumber daya ekonomi skala mikro dan menengah di Kota Salatiga untuk terus berkarya agar bisa bersaing di pasar global. Tim Liputan iNews melaporkan. Sepi pembeli, nasib pedagang dan pekerja di pasar tekstil terbesar Asia Tenggara Tanah Abang di ujung tanduk. Ya, Yusuf akan segera kembali dengan informasi lengkapnya sesaat lagi.